Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas alur cerita manhwa sebelumnya yang sempat kandas beberapa bulan yang lalu, yaitu manhwa yang berjudul Tidur Aja Terus alias Sleeping Rinker. Oke lah, tanpa nunggu lama, ayo kita melanjutkan pembahasan alur ceritanya. Intro. Sementara itu, di gedung perusahaan game Idea yang disebut dengan Inferno, salah satu staf di sana meminta kepada sang ketua mereka untuk melihat kelakuan dari seorang pemain pemula yang kejatuhan banyak hadiah lotre ini. Setelah diperhatikan lebih lanjut, ini adalah hal gila yang baru terjadi selama ini. Sang ketua tidak menyangka kalau hal gila seperti ini bisa diselesaikan oleh satu orang user saja. Sang ketua bahkan menanyakan alasan tim pengembangan membuat hal semacam ini. Meskipun mereka jenius dan dipenuhi oleh ide-ide yang brilian, tetapi kejadian kali ini sangatlah di luar batas. Oh iya, pria ini bernama Jo Minwo, yang merupakan sang ketua dari manajemen user. Mendengar sang ketua mengatakan itu, salah satu staf yang bertugas di komputer lanjut bertanya sambil berkeringat mengenai hal apa yang harus mereka lakukan untuk selanjutnya. Sang ketua dengan terpaksa meminta kepada pegawai staf yang bertugas untuk menambahkan user atau pengguna tersebut ke dalam daftar user tingkat teratas. Staf tersebut kemudian menjawab kalau dia telah menempatkan user tersebut ke dalam tingkat user teratas, tepat setelah user tersebut naik ke peringkat God. Minwo tak habis pikir, mengapa user tersebut memilih datang ke kota Da daripada kota yang lain. Salah satu stafnya pun kemudian menjawab kalau mungkin saja user Hyungsung datang ke kota itu hanya ingin meningkatkan levelnya dengan pesat. Dengan kesal, Minwo menindih kepala staf tersebut dengan menggunakan kedua jari telunjuknya. Minwo memang sudah mengetahui hal tersebut. Belum selesai dengan staf itu, staf yang lain kemudian mulai melaporkan kegiatan terkini yang dilakukan oleh Hyungsung, bahwasanya user Hyungsung saat ini sudah mulai membuka toko DP miliknya. Minwo dengan cepat menghampiri staf tersebut. Ia akhirnya dapat melihat user Hyungsung membuka toko DP-nya. Jujur, di dalam hatinya Minwo, dia tidak terlalu peduli mengenai hal ini. Tetapi, apabila user Hyungsung ini bisa mengendalikan skill yang telah ia dapatkan, maka itu sangatlah meresahkan. Dan menurut pengalaman yang ia miliki selama ini, kelas sebagus apapun, apabila tidak bisa mengendalikan skillnya dengan baik, maka sama saja kelasnya itu tidak berguna. Tetapi peraturan itu tidak berlaku untuk pengguna atau user yang satu ini. Ia bahkan masih bisa bergerak bebas membunuh monster, bahkan dengan statistiknya yang bagus. Pengguna satu ini dimasukkan ke dalam list 0,1% pengguna yang termasuk OP. Dia merupakan orang yang sangat hebat. Jadi tidak heran orang sepertinya masuk ke dalam daftar tingkat minat khusus dengan levelnya saat ini. Minwo bertanya-tanya, mengapa pengguna tersebut baru main di waktu-waktu sekarang? Minwo sampai-sampai ingin mengacaukan drop rate toko DP miliknya. Staf yang lain ikut terkejut saat melihat kemampuan pengguna itu melalui layar monitor mereka. Minwo lanjut menjelaskan, pada waktu mereka memperhatikan pengguna tersebut mulai menggunakan toko DP-nya, dunia game Idea ini dikendalikan oleh AI, terutama drop rate pada saat gacha atau menggunakan toko DP. Dan hal itu tidak bisa diganggu-gugat oleh tim pengembang sekalipun. Meskipun ia masih tidak ingin percaya dengan kejadian kali ini, tapi yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah berdoa agar pengguna tersebut mendapatkan item atau skill yang ampas. Dan benar saja, waktu Hyungsung mendapatkan item ampas berupa sebuah ranting dengan perban di bawahnya, Minwo langsung tertawa lepas. Dia bersyukur item kelas unik yang Hyungsung dapatkan adalah item ampas. Belum sempat bersyukur karena doanya dikabulkan. Minwo kembali terdiam ketika melihat Hyungsung mendapatkan item kelas heroik. Dia kesal setengah mati, menanyakan kenapa item itu bisa didapatkan olehnya. Item itu adalah sebuah produk gagal yang bernama Iris, yang katanya satu item yang berhasil didapatkan saja sudah menjadi inti dari quest Iris ini. Yang alhasil, quest Iris ini auto diberikan kepada pengguna tersebut.
Minwo masih bersabar menunggu kemungkinan terburuk yang bakal terjadi saat pengguna tersebut telah memilih item kelas legendari. Dan item kelas legendari yang keluar adalah sebuah telur berwarna hitam dengan statistik yang tidak diketahui. Minwo menanyakan perihal telur hitam tersebut kepada para stafnya. Meskipun itu bukanlah item yang dipakai untuk sekarang, tetapi dia minta kepada tim pengembang untuk menggali lebih lanjut informasi mengenai telur hitam itu. Dan pada saat si pengguna ingin memilih sebuah skill, Minwo lagi-lagi berdoa agar pengguna tersebut mendapatkan skill yang ampas. Setelah melihat 3 skill yang keluar adalah skill pasif, Minwo masih berpikir kalau itu adalah normal-normal saja selama user tersebut tidak mendapatkan skill serangan atau attack skill. Dan pada saat skill keempat keluar, yaitu Seren Seduction, Minwo kembali tertawa lepas. Dia yakin kalau user tersebut tidak bakal membunuh musuh tanpa menggunakan skill serangan. Dan saat skill legendary berhasil keluar, Minwo tiba-tiba kembali terdiam karena user tersebut berhasil mendapatkan jackpot berupa skill serangan aktif yang bernama Reverse Change. Skill ini bisa dibilang skill tertinggi di antara skill kelas legendary yang lain, dan itu adalah skill AOE terbaik. Minwo cuma terdiam sambil menumpahkan jus yang ada di mulutnya. Jadi dapat disimpulkan, user tersebut bahkan mampu meratakan satu desa orc hanya dengan gerakan luar biasa yang ia miliki. Dan apalagi ditambah dengan skill AOE yang ia dapatkan barusan. Minwo menanyakan perihal tersebut kepada para stafnya, dan stafnya pun nampak membenarkan kesimpulan dari Minwo. Minwo melanjutkan pertanyaannya. Jadi, setelah user tersebut berhasil mengalahkan bos di desa orc, maka ia juga akan menemukan dungeon tersembunyi. Stafnya nampak tidak mengatakan apapun. Minwo kemudian berjalan ke pintu keluar. Dengan lemas, Minwo akan pergi melapor kepada para petinggi mengenai hal ini. Sementara itu di sore harinya, kita berpindah ke situasi Hyungsung saat ini. Sistem dari toko DP memberikan arahan kepada Hyungsung bahwasanya Hyungsung bisa membeli item dan skill legendary sekali dalam sebulan. Mendengar itu, Hyungsung sempat kepikiran, mungkin saja manajemen DP akan kesulitan saat user semakin berkembang. Dan karena skill narkolepsi milik Hyungsung tidak membutuhkan poin DP, maka Hyungsung harus meningkatkan kekuatannya dengan cara tertidur. Dan berhubung Hyungsung bisa menggunakan skill sleepwalking di tengah pertarungan, Hyungsung bisa mengaktifkannya pergi berburu sendiri dengan cara menidurkan karakternya sambil menggunakan selimut. Hyungsung menjadi sangat senang dengan kelas God yang dimilikinya saat ini. Nampaknya, ia telah membuat keputusan yang tepat untuk meninggalkan pekerjaannya di kantor. Pada saat Hyungsung bekerja di kantor sebelumnya, Hyungsung hanya bisa menahan berbagai jenis rasa stres yang telah ia terima. Tapi sekarang, Hyungsung sudah dapat menghasilkan 100.000 won kurang dari 3 jam saja. Terlebih lagi, saat ini levelnya masih sangatlah rendah. Hyungsung baru sadar bisa menghasilkan uang sebanyak ini meski levelnya masih rendah. Maka bagaimana dengan adiknya Hyuna yang levelnya berada di level 331? Maka ia tidak perlu khawatir mengenai biaya hidup. Tetapi, bagaimanapun juga, Hyungsung yang notabene adalah seorang kakak harus sebisa mungkin tidak memakai uang adiknya itu. Setelah memikirkan hal tersebut, Hyungsung kembali memantapkan tekadnya untuk bisa naik level 300 dalam waktu sebulan. Jika seperti itu, Hyungsung bisa hanya tinggal tidur saja. Tapi sebelum itu, Hyungsung harus bisa membunuh bos Red Orc di desanya terlebih dahulu. Singkat cerita, sesampainya Hyungsung di desa Red Orc, Hyungsung tidak melihat tanda-tanda dari bos mereka. Tetapi Hyungsung berhasil menemukan 2 monster saman yang berada di kelas elit. Ini tentu saja adalah pertarungan yang tidak mudah. Kalau bosnya muncul saat ia tengah bertarung dengan 2 monster saman elit tersebut, maka ia harus membuang DP-nya lagi dan segera membunuh bosnya setelah semua kroco atau minionnya sudah mati. Setelah itu, Hyungsung berencana untuk mengurus kroco atau minionnya terlebih dahulu. Hyungsung kemudian menggunakan skill Seren Seduction yang berfungsi untuk menghasut seluruh pejantan yang jaraknya 100 meter dari si pengguna. Dan benar saja, sejumlah besar minion yang terkena efeknya nampak sangat bersemangat untuk mencari sumber godaan tersebut. Hyungsung tidak menyangka kalau efek dari skill Seren Seduction ini sangatlah hebat. Setelah para minion berhasil menemukan sumbernya, mereka nampak senang dan sangat gila. Dan salah satu Red Orc hero Kurak ikut berlari menghampiri Hyungsung. Hyungsung menyimpulkan bahwa yang datang menghampirinya itu adalah bos dari mereka. Para monster orc sekarang sudah siap untuk menyerang Hyungsung. Tetapi sebelum serangan dari bos Red Orc mengenai Hyungsung,
Hyung Sung terlebih dahulu telah mengaktifkan skill Reaper Chains. Yang dengan itu, semua Red Orc yang berada di sekitar Hyung Sung semuanya tertusuk oleh rantai yang jumlahnya cukup banyak. Dan tak menunggu lama, semua Red Orc itu pun lenyap dan tak ada yang tersisa. Berkat mengalahkan monster Red Orc Hirokurak, Hyung Sung mendapatkan hadiah 50 poin DP karena efek skill Thanatos Dream miliknya. Bukan hanya itu, Hyung Sung juga mendapatkan map jalan rahasia Kurak, mendapatkan titel "Akan kami terima satu pukulan" dan titel "Inilah kenapa kami memakai skill AOE". Hyung Sung dengan semangat berteriak sial di tengah desa orc yang sudah kosong itu. Hyung Sung auto panen bahan-bahan dari monster Red Orc. Di sana ada kulit, daging, gigi, uang, senjata, dan sebagainya. Hyung Sung sampai bingung di mana ia bisa menyimpan semua bahan tersebut dan apakah ada skill yang berfungsi sebagai penyimpan barang. Singkat cerita, Hyung Sung terus bermain game dan menyusuri setiap sudut dari desa orc itu sampai pagi hari telah tiba. Hyung Sung kembali bertanya-tanya, mengapa monster Red Orc tersebut belum ada satupun yang respawn. Hyung Sung sempat berpikir bahwa mungkin saja tempat ini adalah tempat yang tidak cukup populer untuk berburu monster. Atau mungkin saja hal ini disebabkan karena peta rahasia Kurak yang berhasil ia dapatkan. Hyung Sung kemudian melihat isi petanya. Dan rupanya tak jauh dari desa Red Orc terdapat sebuah gua yang disebut dengan Gua Kurak. Mungkin saja itu adalah dungeon tersembunyi yang berada di sekitar tempat ini. Hyung Sung memulai perjalanan menuju gua tersebut dengan anggapan apabila ia telah berhasil menaklukkan dungeon tersembunyi ini, maka monster Red Orc akan terespon kembali. Singkat cerita, sampailah Hyung Sung di depan gerbang Gua Kurak. Ia melihat ada sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Hyung Sung menuruni tangganya sambil diberikan informasi mengenai monster elite oleh sistem. Monster elite lebih kuat dan cerdas daripada monster biasa, dan mereka juga bisa menggunakan sebuah skill. Di dalam dungeon tersembunyi ini, monster elite akan muncul sebagai monster biasa. Dan pada saat Hyung Sung berada tepat di depan pintu masuk dungeon tersembunyinya, Hyung Sung sangat berharap bisa mendapatkan drop item yang bagus dan bisa meningkatkan levelnya dengan pesat. Setelah sepenuhnya yakin, Hyung Sung pun memasukinya. Notifikasi sistem kembali berbunyi, memberitahu Hyung Sung kalau tempat ini bernama dungeon tersembunyi Orc Tomb. Dan Hyung Sung adalah orang pertama yang berhasil menemukan dan memasukinya. Tak hanya itu, EXP yang Hyung Sung akan dapatkan saat menyelesaikan dungeon ini akan dilipat gandakan. Hyung Sung nampak bersemangat saat sistem berkata EXP-nya akan digandakan. Setelah itu, sistem memberitahu kalau roh-roh penendam Orc Warrior telah bangkit. Menyerang roh penendam dengan serangan biasa tanpa menggunakan skill hanya bisa memberikan damage yang sedikit. Jadi Hyung Sung tidak bisa memberikan serangan kritikal hanya dengan serangan biasa. Ditambah lagi, Hyung Sung hanya mempunyai 2 skill serangan, yaitu Reaper Chains yang merupakan serangan rantai dan Magic Bullet Fire yang mengeluarkan peluru bola api. Ini adalah pertarungan yang cukup sulit untuk Hyung Sung. Hyung Sung cukup lega saat mengetahui roh pendendamnya hanya berjumlah 1. Dengan ini, ia akan mengetes semua jenis serangan yang telah ia punya. Hyung Sung mulai menyerang dengan serangan biasa. Dan benar saja, damage-nya sangatlah sedikit. Roh penendam kemudian berteriak. Ia mengatakan akan membunuh Hyung Sung pada saat itu juga. Hyung Sung kemudian mengeluarkan skill Magic Bullet Fire-nya. Serangan itu berhasil mengenai titik vitalnya dan membuat serangan damage kritikal. Hyung Sung tahu kalau skill ini pasti membuat serangan kritikal. Tetapi kalau tidak menggunakan serangan dari senjata langsung, maka skill Thanatos Nightmare tidak akan aktif. Singkat cerita, Hyung Sung terus menyerang roh penendam itu dengan serangan bertubi-tubi. Meskipun serangan tersebut tidak berefek besar kepada roh penendam itu. Dengan perasaan kesal, roh penendam kemudian balik memberi serangan kepada Hyung Sung. Tapi Hyung Sung berhasil menghindarinya. Setelah menghindar, Hyung Sung lagi-lagi melancarkan serangan skill Magic Bullet Fire miliknya. Dan serangan itu berhasil mengenai lutut dari roh penendam itu. Dan lagi-lagi mendapatkan damage kritikal. Hyung Sung mulai memahami kinerja skill aktif miliknya ini, dan Hyung Sung sudah dapat menduga pola serangannya, sehingga Hyung Sung bisa membalikkan serangan dari roh tersebut. Setelah berhasil membalikkan serangannya, roh penendam itu pun akhirnya lenyap, dan luapan EXP keluar dari tubuhnya setelah ia lenyap seketika. Setelah itu, Hyung Sung akhirnya mempertimbangkan akan leveling dulu atau langsung melawan bosnya, karena di dalam dungeon ini terdapat roh penendam sekitar 50-an. Mungkin saja Hyung Sung bisa naik 5 level apabila ia berhasil menyelesaikan dungeon ini.
Ditambah lagi, ia juga sudah mengetahui semua pola serangan dari roh penendam itu. Oke, sekarang kita berpindah ke Hyuna dan Ahjuma yang lagi berjalan menuju rumah sakit rehabilitasi. Ahjuma minta maaf kepada Hyuna karena semua jadwal rehab yang telah ia buat menjadi berantakan karena insiden Hyungsung yang keluar dari pekerjaannya. Hyuna tidak mempermasalahkan hal itu. Ia sudah senang bisa pergi rehabilitasi saat kakaknya sedang bermain game Idea. Dan lagi pula kakaknya pasti akan bermain game Idea dengan gila untuk memenuhi taruhannya tersebut. Ahjuma kemudian bertanya kepada Hyuna, apakah game itu cukup menyenangkan? Hyuna menjawab tentu saja. Bahkan Hyuna juga ikut mengajak Ahjuma untuk ikutan bermain game Idea. Ahjuma membalas, mana bisa nenek tua sepertinya bermain game anak muda seperti itu. Di samping itu, Hyuna terus memikirkan mengenai level Hyungsung saat ini. Ia memperkirakan levelnya Hyungsung sekarang sudah mencapai level 20. Tetapi karena perkataan Hyungsung sebelumnya bahwa ia mendapatkan kelas yang bagus, mungkin saja saat ini levelnya baru mencapai level 10-15 yang berada di kelas rare atau unik. Setelah memikirkan itu, Hyuna kemudian menoleh ke arah 3 anak cewek yang memakai seragam sekolah. Mereka sedang bergosip mengenai film yang mereka tonton kemarin. Hyuna bergumam di dalam hatinya, kalau bukan karena kecelakaan yang ia alami beberapa tahun yang lalu, pastilah ia saat ini tengah bersekolah dengan normal sama seperti mereka bertiga. Tetapi Hyuna tidak menyesali kejadian tersebut, karena saat ini Hyuna telah bertemu orang-orang baik di dalam game Idea. Hyuna sebenarnya sudah memberitahukan informasi mengenai kakaknya kepada semua anggota guildnya. Dan sepertinya Hyuna mendapatkan respon positif dari teman-teman guildnya itu. Dan bahkan mereka meminta Hyuna agar secepatnya mendaftarkan kakaknya tersebut ke dalam guild elit mereka. Hyuna memang berniat untuk memasukkan kakaknya ke dalam guild elit mereka. Tetapi Hyuna tetap tidak mau memaksa kakaknya. Jadi Hyuna berniat akan mengundangnya nanti pada saat kakaknya telah mencapai level 100. Singkat cerita, sampailah Hyuna di rumah sakit rehabilitasi. Hyuna kembali melatih pergelangan kakinya agar terus berkembang dan lekas sembuh. Sambil memegang Hyuna, Profesor Mina bertanya kepada Hyuna, kalau mulai saat ini, apakah Hyuna dan kakaknya akan mulai berburu bersama? Hyuna bilang kalau itu tidak mungkin, karena saat ini kakaknya mungkin masih di rank heroik dan belum mencapai level 5. Hyuna menambahkan, semua orang sulit mendapatkan skill baru pada saat awal-awal main. Jadi kakaknya pasti juga akan sulit mencapai level 30 dengan skill baru tersebut. Profesor Mina kemudian mengatakan, sepertinya Hyuna sangat senang dengan hal itu. Hyuna dengan cepat membalas kalau mereka berdua telah sepakat bertaruh. Profesor Mina masih belum paham mengenai taruhan apa yang dimaksud. Hyuna pun menjelaskan bahwa mereka berdua bertaruh apakah Hyungsung bisa masuk ke dalam rank 1000 besar dalam waktu 3 bulan. Dengan ketawa kecil, Hyuna sangat yakin kalau hal itu adalah mustahil bagi kakaknya. Hyuna tidak sabar menunggu kemenangannya tiba. Ia penasaran hadiah apa yang akan diberikan oleh kakaknya nanti. Hyuna berkata seperti itu sambil menggunakan alat bantu berjalannya sebagai ayunan. Setelah itu, Hyuna bertanya kepada Profesor Mina, apakah Profesor juga ingin memainkan game Idea? Profesor Mina bilang kalau dia tidak begitu tertarik. Hyuna bilang kalau Profesor mau, maka Hyuna bersedia untuk membantu Profesor agar bisa memahami gamenya itu. Mendengar itu, Profesor Mina kemudian bertanya perihal kakaknya Hyuna, apakah Hyuna membantunya atau tidak. Hyuna menjawab kalau dia akan membantu kakaknya selama 3 bulan ke depan. Dengan berkeringat, Profesor Mina nampak cemas dengan keadaan Hyuna saat ini, yang sedang memikirkan banyak hal. Maka dengan ini, Profesor Mina menyimpulkan kalau mereka berdua adalah saudara yang tidak bisa diprediksi. Oke, kita berpindah kembali kepada Hyungsung yang saat ini telah membabat habis seluruh monster atau roh penendam yang ada di dalam dungeon tersebut. Kini saatnya Hyungsung melangkah menuju ke area mini boss dan boss utama mereka. Apabila Hyungsung berhasil membunuh kedua boss tersebut, maka EXP Hyungsung akan naik 2 kali lipat dan ia akan mudah mencapai level 30. Semua skill kelas Hyungsung akan ikut naik level pada saat Hyungsung telah mencapai level 30. Jadi untuk sekarang, ia tidak akan sembarangan dalam menggunakan skill Rapper Chains miliknya. Karena itu adalah skill tipe special move. Dan untuk skill Magic Bullet Fire-nya, skill itu berfungsi untuk bertahan. Jadi damage yang dihasilkan oleh skill ini hanyalah sedikit. Dan kedepannya, Hyungsung mungkin saja akan jarang memakainya. Hyungsung sangat berharap mendapatkan skill baru yang berguna setelah melewati level 30.
Saat ini Hyung Sung telah berada tepat di depan ruangan mini-boss dari dungeon tersembunyi. Hyung Sung dengan percaya diri langsung menerima tantangan sistem dan lekas memasuki ruangan mini-boss tersebut. Di ruangan mini-boss itu, bangkitlah satu monster roh penendam orc tingkat saman. Dan orc tersebut memanggil banyak roh penendam lainnya yang berada di tingkat warrior. Setelah itu, roh penendam orc tingkat saman kemudian memberikan buff kepada roh penendam orc tingkat warrior. Hyung Sung cuma bisa menghela nafasnya saja. Oke, sekian untuk alur cerita kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa like-nya, komentarnya, dan juga subscribe-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video selanjutnya.